Her invisibility was simply a fact she had to live with, never feeling ashamed or embarrassed. Not having to worry about rules or good manners. Assalamualaikum, halo Sobat Rebahan. Selamat datang di Rebahan 21, tempat paling nyaman buat kamu yang hobi rebahan sambil nonton alur cerita film seru. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Above the Shadows, yang rilis pada tahun 2019. Pokoknya, ini film wajib banget buat kamu tonton kalau belum nonton. Jangan khawatir, alurnya kita rangkum sampai puas. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat tekan tombol like-nya dulu, terus subscribe juga. Karena yang subscribe di channel ini, saya doakan selalu sehat, rezekinya lancar, dan bisa berangkat ke Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi, siap? Ambil posisi rebahan paling nyaman, siapkan cemilan, dan mari kita mulai alur cerita filmnya. Let's go! Di sebuah rumah yang nyaman, Holly sedang makan malam bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tampaknya tidak menyukai Holly karena mereka tidak memberikan makanan kepadanya. Holly memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya dalam keluarga. Keduanya selalu berbagi kasih sayang satu sama lain. Suatu hari, ibu Holly didiagnosis mengidap kanker stadium akhir. Holly menghabiskan waktunya membuat ibunya bahagia dan tetap berpikir positif. Namun, tak lama kemudian ibunya meninggal, meninggalkan Holly merasa sangat kehilangan. Saat makan malam, ayah Holly bertanya kepada saudara laki-laki dan perempuannya tentang sekolah dan hal-hal lainnya. Setelah itu, dia kembali fokus pada ponselnya, membuat Holly kecewa. Saudara-saudaranya kemudian menghapus nama Holly dari pintu kamarnya. Di sekolah, guru juga tidak memperhatikan Holly. Dalam foto keluarga yang diambil ayahnya pada hari pertama sekolah, Holly sama sekali tidak terlihat. Dia bertanya kepada semua orang apa yang terjadi, tetapi tidak ada yang menjawab. Saat kembali ke kamarnya, ternyata kamar itu telah diubah menjadi tempat penyimpanan. Merasa terkejut dan tidak diterima, Holly menyadari bahwa dia telah menghilang karena semua orang berpura-pura tidak melihatnya. Beberapa tahun kemudian, Holly kini sudah dewasa dan secara perlahan menyesuaikan diri dengan keadaannya. Dia tinggal sendirian di sebuah apartemen. Dia menggunakan layanan pengiriman untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar uang lewat celah pintu. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya karena takut orang-orang akan mengira dia hantu. Holly juga memiliki pekerjaan. Sebagian besar bekerja di malam hari. Holly menggunakan kemampuannya untuk mengekspos kehidupan pribadi selebriti sebagai fotografer tabloid lepas. Dia mengambil foto-foto tersembunyi dari selebriti dan menjualnya ke tabloid. Dia selalu berkomunikasi dengan mereka melalui pesan teks. Holly sangat menikmati pekerjaannya, karena dia bisa pergi kemana saja, tidak terikat aturan, dan tidak menjadi bagian dari apapun. Suatu malam, saat dia mengikuti seorang selebriti di sebuah bar, Shane, seorang penjaga keamanan, melihat tindakannya yang mencurigakan. Ketika dia keluar, Shane menangkap tangannya dan menanyakan apakah dia mengambil foto di bar itu. Holly terkejut dan kaget karena sudah lama sejak dunia menganggapnya tidak terlihat. Setelah itu, Shane mengusirnya dari bar dan memperingatkannya untuk menghormati privasi orang lain. Holly terus bertanya apakah benar Shane bisa mendengar dan melihatnya. Ketika seorang penjaga lain keluar untuk merokok, Holly bertanya apakah dia bisa melihatnya. Tetapi pria itu tidak mendengar atau memperhatikannya. Begitu juga seorang wanita yang lewat. Keesokan harinya, Holly mengunjungi makam ibunya, berbagi cerita tentang penjaga keamanan yang ternyata bisa melihatnya. Saat kembali ke rumah, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Shane bukanlah orang biasa. Shane ternyata adalah seorang petarung MMA terkenal yang pernah menjalin hubungan romantis dengan pacarnya yang seorang aktris. Namun, Shane tertangkap berselingkuh, dan ternyata Holly adalah penyebabnya. Skandal tersebut menghancurkan karier dan kehidupannya. Merasa bersalah, Holly memutuskan untuk kembali ke bar untuk mengakui semuanya kepada Shane.
Holly mengakui bahwa dia adalah alasan di balik kehancuran hidup Shane. Shane menjadi marah dan menyalahkan semuanya pada Holly. Holly mengatakan bahwa dia ingin menebus kesalahannya dengan membantu Shane mendapatkan kembali reputasinya, karir bertarungnya, dan bahkan mantan pacarnya. Holly berjanji akan membantu Shane dengan syarat yang diajukan Shane. Namun, saat Holly mengungkapkan bahwa Shane adalah satu-satunya orang yang bisa melihatnya sebagai manusia nyata, Shane tidak mempercayainya. Beberapa waktu kemudian, Shane bertemu dengan manajernya. Karena kemampuan Holly untuk menjadi tidak terlihat, dia membantu Shane mengekspos manajernya yang mencoba memotong $500 dari upahnya. Setelah itu, Shane mulai mempercayai Holly dan keduanya setuju untuk saling membantu. Beberapa hari kemudian, Shane mengundang Holly ke sebuah pertandingan di klub kecil. Holly menyaksikan Shane bertarung dari kejauhan. Shane mengalahkan lawannya tanpa banyak usaha. Holly berpikir Shane pantas mendapatkan panggung yang lebih besar dan lawan yang lebih tangguh. Dia berjanji akan membantunya mendapatkan pertarungan yang lebih baik. Di rumah, Holly mencari profil petarung-petarung di internet. Akhirnya, dia menemukan seorang pria bernama Suarez. Keesokan harinya, Holly mendatangi rumah Suarez. Dia mengirimkan sebuah foto untuk memeras Suarez tentang penggunaan pil ilegal dan menawarkan kesepakatan. Suarez terlihat marah tetapi juga khawatir bahwa berita tersebut dapat menghancurkan karirnya, sehingga dia menyetujui kesepakatan dengan Holly. Tidak lama setelah itu, Shane menerima telepon dari manajernya tentang pertandingan melawan Suarez dalam waktu 6 minggu. Shane sangat senang dan berterima kasih kepada Holly. Setelah itu, dia fokus pada latihan keras untuk mempersiapkan pertandingan besar tersebut. Di media sosial, pertandingan antara Shane dan Suarez menjadi viral. Penonton penasaran bagaimana Shane dapat mempersiapkan diri dalam 6 minggu. Selama sesi latihan, Holly mendukung Shane dengan mengurus publisitas. Di hari pertandingan, Shane mengajak Holly untuk menonton langsung, tetapi Holly menolak. Holly menonton Shane bertarung melawan Suarez melalui siaran di TV. Mengejutkan semua orang, Shane memenangkan pertandingan dengan submission di ronde ketiga. Penonton dan media sosial sangat terkejut. Setelah pertandingan, Shane pulang ke rumah. Dia mengajak Holly ke atap apartemen untuk melihat bulan bersama. Dia juga berbagi es krim rasa selai kacang yang selalu dia makan setelah bertanding. Shane menunjukkan rasa terima kasihnya atas bantuan Holly. Dia kemudian memuji pakaian Holly, membuat Holly terharu. Beberapa saat kemudian, Shane mencium Holly. Namun, seorang jurnalis diam-diam mengambil foto Shane yang sedang mencium Holly di atap. Shane segera mengejar jurnalis tersebut, tetapi orang itu sudah pergi. Holly meyakinkan Shane bahwa dalam foto tersebut hanya akan terlihat dirinya sendiri. Keduanya perlahan menikmati malam yang indah setelah itu. Keesokan paginya, Holly berjalan-jalan di sekitar kota. Dia tiba-tiba melihat sebuah berita utama di halaman depan surat kabar dengan judul, "Siapakah gadis bayangan itu?" Holly melompat kegirangan karena dia sekarang terlihat sebagai bayangan di foto-foto itu, meskipun orang-orang masih belum bisa melihatnya. Dalam pertandingan berikutnya, Shane akan melawan Tommy, seorang petarung yang telah memenangkan sabuk platinum 2 kali. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Tommy dengan percaya diri bertaruh kepada penonton bahwa dia akan menjatuhkan Shane di ronde pertama. Kedua petarung tampak agresif selama konferensi pers tersebut. Ketika pertanyaan terakhir diajukan, Shane ditanya apakah Juliana, mantan pacarnya, adalah gadis bayangan yang dimaksud. Tetapi Shane tidak memberikan komentar apapun. Setelah konferensi pers, Holly kembali menggunakan kemampuannya untuk mengancam Tommy. Dia mengirimkan sebuah foto yang mengungkapkan bahwa pacar Tommy ternyata masih berusia 16 tahun. Untuk membuktikannya, Holly bahkan mengirimkan kartu identitas siswa pacarnya itu. Tommy ketakutan dan tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan dengan Holly. Akibatnya, Tommy membiarkan Shane menang pada hari pertandingan. Reputasi Shane kembali terangkat. Beberapa hari kemudian, Holly menyebarkan rumor kepada tabloid tentang kemungkinan Shane bertanding melawan Jackson, seorang petarung yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Namun, Jackson adalah orang yang bersih dari skandal.
Dia tidak memiliki hubungan asmara, tidak menyalahgunakan obat-obatan, dan sangat disiplin terhadap karirnya. Oleh karena itu, Holly tidak dapat menemukan apapun untuk mengancamnya. Setelah itu, Holly memutuskan untuk berbicara dengan Shane untuk meminta bantuan dalam mencari informasi tentang Jackson. Namun, saat mencarinya di pub, Holly mengetahui bahwa Shane telah kembali bersama Juliana. Holly merasa marah dan pergi begitu saja. Shane mengejar Holly dan akhirnya berhasil menghentikannya. Tanpa sengaja, Holly mengungkapkan bahwa dia telah memeras Tommy. Sebagai seseorang yang memiliki harga diri tinggi, Shane tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan menjadi marah atas apa yang dilakukan Holly. Shane mengatakan kepada Holly bahwa dia ingin memenangkan pertandingan dengan kemampuannya sendiri dan tidak membutuhkan pengaturan darinya. Kemudian, Shane memutuskan untuk meninggalkan Holly, meskipun Holly memohon maaf kepadanya. Setelah itu, Holly kembali menjalani hidup yang suram tanpa Shane. Dia kembali ke bar untuk mengambil foto bagi tabloid. Beberapa hari kemudian, Shane datang ke rumah Holly. Shane mengakui bahwa kegagalannya di masa lalu bukan disebabkan oleh foto-fotonya, melainkan karena rasa percaya dirinya yang berlebihan dan gaya hidup yang sia-sia. Namun, meskipun dia menyadari kesalahannya, Shane tetap memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Holly merasa hancur. Dia kehilangan kendali setelah ditinggalkan. Dia menangis dan merusak segala sesuatu di rumahnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Holly menatap dirinya di cermin dan melihat dirinya yang kini benar-benar tak terlihat. Sesuatu yang sebelumnya belum pernah terjadi. Bahkan Shane, satu-satunya orang yang dapat melihatnya, kini tak mengenalinya lagi. Dalam keadaan putus asa dan kecewa, Holly memutuskan untuk meninggalkan kota. Sebelum pergi, dia mengunjungi keluarganya. Dia membantu saudara perempuannya untuk mengungkapkan kehamilannya kepada suaminya. Dia juga membantu saudara laki-lakinya berbicara dengan gadis yang dia sukai. Holly juga menyadari bahwa ayahnya bukanlah orang yang tidak memiliki perasaan. Ternyata dia sering mengunjungi makam istrinya setelah kematian sang ibu. Holly akhirnya menyadari bahwa dia tidak pernah berusaha membuat orang lain mencintainya. Pada pertandingan terakhir Shane, ternyata dia tidak akan bertarung melawan Jackson. Shane akhirnya kalah dalam pertandingan tersebut tanpa bisa membela diri. Holly sangat khawatir tentang Shane dan memutuskan untuk muncul di pertandingan itu. Holly merasa sangat buruk melihat Shane terluka dan dipukul begitu keras. Dengan kemampuan ketidakjelasannya, Holly naik ke atas panggung agar dia bisa berdiri di samping Shane. Ketika dia menyentuh Shane di lantai dan berbisik bahwa dia akan selalu berada di sisinya, Shane tiba-tiba bisa melihatnya kembali. Bukan hanya Shane, tetapi seluruh penonton juga dapat melihatnya. Petugas keamanan terpaksa menarik Holly keluar dari panggung untuk melanjutkan pertandingan. Setelah itu, Shane akhirnya kalah dalam pertandingan. Namun, dia segera berlari untuk menemui Holly dan bersatu kembali dengannya. Beberapa hari kemudian, Holly datang untuk menemui ayahnya. Kali ini, ayahnya mengenali dirinya. Ayah dan anak itu berpelukan dengan penuh emosi. Yah, Sobat Rebahan, itu tadi alur cerita film yang seru banget kan? Gimana menurut kalian? Ada bagian yang bikin teriak, ngakak, atau mungkin jadi bahan renungan pas mau tidur? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat kasih jempolnya, share ke teman-teman kalian yang butuh hiburan. Dan pastikan kalian udah tekan tombol subscribe. Karena ingat, yang subscribe di Rebahan 21 bakal saya doakan sehat selalu, rezekinya ngalir deras, dan bisa berangkat ke Tanah Suci bareng keluarga tercinta. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya, Sobat Rebahan. Tetap santai, tetap happy, dan terus dukung channel ini. Terima kasih udah nonton sampai habis dan jangan lupa rebahan boleh, tapi jangan lupa produktif juga ya. See you and stay awesome.